Halo semuanya, kembali lagi nih sama Warkop di Warung Kopi. Tapi sebelum itu ya, hiraukan saja lah dengan suara-suara bising ini nih. Karena kita di sini juga lagi di warung kopi ya, kan maklum ada di pinggir jalan. Ya mungkin semoga terdengar ya teman-teman. Oke, tahu nggak sih kita mau ngapain? Tapi tunggu dulu nih, kita perkenalkan diri dulu deh. Saya sebagai moderator dengan nama Farid Fatur Rajman dan NIM-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak nggak? Oke, dengan NIM saya adalah 06200240002. Lalu bintang tamu saya, Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi dengan NIM 06200240023. Saya dari Teknik Elektro angkatan 24, Mas. oh iya, Teknik Elektro juga kan, Mas ya? aku juga anak teknik elektro nih. Iya, pasti ya kita kalau sebagai teknik elektro pasti udah tahu lah. Kita ya pasti mau inti ke bahasan kan Mas sebenarnya Mas. Betul. Nah teknik elektro tuh pasti nggak bakal jauh-jauh dari machine learning sebenarnya Mas, kayak gitu. Oke, jadi kita nggak usah langsung aja lah, langsung ke intinya. Apa sih tujuan kita? Langsung aja, kita kan ingin membahas yaitu apa sih itu machine learning? Oke, jadi apa sih itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau biasanya namanya AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning ini, model dilatih menggunakan data untuk mengenali pola dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data baru yang belum dilihat sebelumnya. Seperti itu, Mas. Oh, wow. Saya jadi lebih terbuka nih tentang machine learning. Jadi lebih penasaran deh tentang kelanjutannya. Pasti kan Mas, pasti penasaran. Karena ya seseru itulah teknik elektro. Pasti akan ada machine learning seperti itu. Tapi BTW nih ya, sebelum pertanyaan selanjutnya, Mas ini dari universitas mana sih? Oh iya, perkenalkan saya dari Universitas Trisakti di Grogol. Pasti tahu lah kampus informasi. Pasti tahu kan, pasti kan? Tahu. Kampus yang sangat keren itu kan? Ya, betul sekali ya. Okay. Karena Trisakti itu mewadahi mahasiswanya lah. Baik itu dibilang akademik maupun akademik. Wow. Oke, lanjut aja deh. Contoh dari machine learning itu apa sih? Oh, contoh ya. Sebenarnya itu contoh itu ada banyak ya. Namun ya mungkin kita akan mengerucutkan menjadi beberapa yang biasanya orang-orang tahu lah yang kita sehari-hari bisa dibilang. Oke, yang pertama itu ada e-commerce. Pasti tahu lah e-commerce seperti Shopee itu tuh menggunakan machine learning seperti itu. Yang kedua tuh asisten virtual, ada Google Assistant, terus Siri yang di iPhone. Yes. Terus ada juga ya pasti tahu lah face recognition atau pengenalan wajah. Seperti misalnya di HP nih, kita kalau buka HP kan sekarang pakai Face ID ya. Iya. Itu salah satu kerjaan dari machine learning. Wow. Saya juga baru tahu nih gara-gara Mas Rivaldi. Oh iya, ada tambahan. Kan elektro ya. Nah, elektro itu pasti nggak bakal jauh-jauh juga dari pasti elektro juga bisa jadi otomotif kan. Sebenarnya itu elektro itu bakal bisa menuju ke otomotif. Seperti misalnya itu ada kendaraan otonom atau self driving cars. Di situ ya kita sebagai teknik elektro ya bisa membuat kayak mobil itu berjalan sendiri atau gimana atau sebuah alat lah bisa dibilang kan. Sebenarnya itu alat-alat tuh. Itu juga kerjaan dari teknik elektro. Wow. Jadi tidak secara langsung tuh teknik elektro cukup luas ya lapangan kerjanya. Sekarang kan orang tahu elektro itu cuma PLN bla bla kan. Sementara banyak pekerjaan itu selain dari PLN itu. Wow, thank you. Yaudah kita lanjut aja ya pertanyaan selanjutnya. Tujuan dari machine learning itu apa sih di kehidupan kita? Kalau tujuannya ya sebenarnya itu ya yang paling basic banget yang akan mempermudahkan kita lah. Seperti misalnya nih kita menggunakan karena kita buat nyari info, nyari materi untuk perkuliahan anak mahasiswa seperti saya, yaitu dengan menggunakan AI. Ya seperti dibilang tadi lah, AI itu kan satu bagian dari machine learning. Nah di situ kita bisa buat belajar dan masih banyak lainnya sih. Sebenarnya tujuannya ya paling mudahnya itu ya untuk mempermudahkan mahasiswa atau masyarakat umum untuk mempermudah segala aktivitas mereka. Itu Mas. Oh, baik. Oh, kita lanjut aja ya pertanyaan terakhir aja nih. Oh, terakhir aja ya Mas ya. Betul banget. Sangat tidak berasa ya obrolan kita ini yang sangat bermanfaat lah. Manfaat itu apa sih machine learning itu? Cocok sekali masih membahas itu dari tadi ya. Betul banget. Oke, manfaatnya itu ya banyak lah gitu kan. Ya sebenarnya kalau dari yang saya dapat ya Mas ya, dari beberapa sumber dan manfaat-manfaatnya itu yang pertama itu peningkatan akurasi dan efisiensi. Jadi itu ada prediksi, bisa buat prediksi yang lebih tepat dan otomasi
otomatisasi proses seperti itu. Dan yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi ya machine learning itu ya bakal tepat lah kalau HP-nya user itu bekerja dengan baik. Yang mungkin ya yang terakhir ya buat penutupan, sebenarnya saya ingin menjelaskan juga sih. Jadi machine learning itu ya seperti yang saya bilang tadi dapat disebutkan bahwa machine learning itu salah satu yang dapat bermanfaat lah untuk diri kita sendiri atau untuk masyarakat semuanya sendiri ke depannya. Ya karena machine learning ya seguna itu buat kita buat menjalankan segala aktivitas kita. Ya mungkin dari saya segitu sih Mas. Semoga yang menonton juga paham ya apa yang saya omongin. Nah, apabila kurang paham bisa kemana Mas? Langsung aja ke Google. Langsung aja guys ke Google, tanyakan atau ke AI, yaitu machine learning yang telah dijelaskan tadi oleh Rivaldi. Ya, seperti itulah. Mungkin itu saja video dari saya dan Rivaldi ya. Ya, terima kasih Mas sudah mengundang saya ke sini. Semoga yang nonton juga bermanfaat lah untuk semuanya gitu. Pasti bermanfaat sih, Val. Keren banget sih, Mas. Jadi semangat. Oke Mas, sebelum kita balik ya, kayaknya kita minum dulu Mas. Saya sering juga tadi Mas ngomong sama minum seperti itu. Cheers dulu Mas, kita Mas. Oke guys, dadah.